Polri tidak berhak terhadap APBN. Kenapa? Di Undang-Undang Polri tidak disebut anggaran belanja Polri berasal dari APBN. Itu adalah belas kasihan negara. Oke. Bukan hak. Kata-kata itu ada di Undang-Undang TNI. Polri anggarannya dari mana-mana dan ditempatkan di mana-mana. Polisi menjadi musuh masyarakat sekarang. Padahal desain Undang-Undang Dasar itu sangat manusiawi sekali. Kemarin kan beliau betul-betul sudah sebagai tentara itu. Pokoknya pertahankan posisi sampai titik darah penghabisan. Itu kan tipikal tentara. Yang mau menghadapi perang. Yang berperang. Artinya gitu. sekarang itu Pak Sigit ini udah menjadi beban kepolisian, jangan-jangan? Bisa saja. Ada kan orang-orang yang punya integritas itu tidak mau tunduk kan ada. Sesuai aturan. Tapi dia kan tidak mau bicara terbuka. Kalau memang Kapolri diganti sekarang ya sudah pantas lah. Sudah 7 tahun. Kalau sudah tahun ke-7, mau apa lagi sih saya duduk sini terus mau ngapain? Kantong mata sudah besar sekali, nggak tidur-tidur itu. Oh, tidur iya. pun tidur-tidur ayam. Sobat Madilog, ada pertanyaan yang sangat menarik. Dari mana pikiran dari Kapolri, Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo terkait dengan keberadaan Polri, institusi Polri di bawah kementerian? Karena pembicaraan tentang ini sama sekali sangat terbatas dan baru wacana. Tapi seolah-olah penempatan Polri di bawah kementerian itu sudah merupakan satu kondisi yang tidak bisa ditolak oleh Polri sehingga menyebabkan Jenderal Listio Sigit Prabowo mempertaruhkan jiwa dan raga Polri sampai titik darah penghabisan untuk mempertahankan posisi Polri di bawah Presiden. Nah, pemikiran ini tentu sudah berkembang sebelumnya di dalam banyak sekali rilis di media massa, juga dari pihak-pihak yang hadir di dalam audiensi dengan Komisi Percepatan Reformasi Polri yang dipimpin oleh Profesor Dr. Jimli Asidiki. Nah, untuk membahas ini dan dinamika yang lain, kita menghadirkan seorang yang selama ini juga hadir di Mahkamah Konstitusi sebagai saksi ahli terkait dengan gugatan laporan yang terkait dengan persoalan Polri yang ditempatkan di institusi di luar kepolisian, yaitu Laksamana Purnawirawan Sulaiman Ponto yang kita tahu juga adalah mantan Kepala Badan Intelijen Strategis TNI. Selamat datang, Pak Ponto. Terima kasih. Apa yang bisa dikritisi dari kemarahan dari Pak Listio Sigit ini? Apakah itu beliau ini mengalami disinformasi atau memang ada fakta yang mengarah ke sana? Gini, jadi kalau saya melihat beliau, ya itu tadi salah satunya disinformasi di mana berita yang didapat itu separuh-separuh, tidak utuh, itu yang pertama. Lalu yang kedua, mungkin kurang, kalau saya lihat selalu hanya menggunakan Undang-Undang Dasarnya pasal 30 ayat 4. Nah, kurang memahami posisi kedudukan Polri itu di dalam bernegara ini di mana. Lalu aturan mana yang mengatur keberadaan Polri. Sehingga seakan-akan saya yang ngatur, menurut saya, menurut Kapolri. Nggak bisa, tidak bisa begitu dalam bernegara. Dalam bernegara kita sudah punya yang namanya konstitusi. Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar pasal 30 ayat 2 itu mengatur TNI dan Polri itu adalah alat negara di dalam sistem pertahanan dan keamanan rakyat negara. Nah, ini tidak dibaca. Rakyat semesta? Iya, sistem pertahanan rakyat semesta. Iya.
Sishan Kamrata. Nah, Sishan Kamrata diatur pada pasal 30 ayat 2. Pasal 30 ayat 3 mengatur TNI, 30 ayat 4 baru mengatur polisi. Nah, Polri kelihatannya hanya membaca pasal 30 ayat 4. Tidak dibaca pasal 30 ayat 2. Dalam Sishan Kamrata. Nah, ketika kita berbicara Sishan Kamrata, pertahanan rakyat semesta, itu penanggung jawabnya ada di Kemhan. Sehingga mau tidak mau di pasal 7 kita bisa baca. Dalam menghadapi ancaman militer menempatkan TNI sebagai unsur utama. Dalam menghadapi ancaman non-militer, lembaga departemen terkait sesuai bentuk ancaman yang di luar pertahanan. Di luar pertahanan sudah keamanan. Sebagaimana diatur pasal 30 ayat 2. Pertahanan dan keamanan. Keamanan siapa? Polri. Lalu di pasal 15 itu diatur menteri membuat kebijakan, membantu membuat kebijakan, baru disampaikan kepada presiden. Jadi sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta di mana Polri ada di dalamnya, itu penanggung jawabnya perancang adalah Menhan. Pelaksana ada siapa? Presiden. Lah, makanya presiden setiap tahun membuat namanya Jakumhanek. Kebijakan umum pertahanan negara dalam menghadapi ancaman militer dan non-militer, di mana di dalamnya itu ada Polri. Nah, selama ini karena Polri administrasinya tidak ada di bawah Kemhan, sudah dapat saya pastikan bahwa Jakumhanek yang dibuat oleh Menhan itu -1. Minus? Iya, minus Polri. Minus Polri. Iya, karena dia harus ada di situ. Ada bagaimana Sishan Kamrata ini minus Polri. Nah, apa yang harus disiapkan oleh Menhan di situ? Salah satu ada apa? Anggaran. Sebagaimana anggaran pertahanan untuk TNI, anggaran militer itu untuk TNI, anggaran untuk keamanan untuk non militer itu untuk Polri. Itu ada diatur di kalau tidak pasal 15, pasal 16. Nah, dari situ baru Polri meminta anggaran kepada melalui Kemhan sebagaimana dengan TNI. Kalau sekarang kan tidak. Polri tidak tahu dari mana anggarannya. Orang bilang dari APBN. Betul, dari APBN. Diberikan oleh APBN. Tetapi apakah itu haknya Polri? Tidak, Polri tidak berhak terhadap APBN. Kenapa? Karena kita bicara hukum ini ya. Di Undang-Undang Polri tidak disebut anggaran belanja Polri berasal dari APBN. Atau semua kegiatan Polri dibiayai oleh APBN. Tidak ada kata-kata itu. Di mana kata-kata itu ada di Undang-Undang TNI. Sehingga walaupun orang bilang negara menyiapkan APBN, betul. Tapi itu bukan haknya Polri. Itu adalah belas kasihan negara. Bukan hak. Kalau hak harus ditulis dalam undang-undangnya. Itulah sebenarnya salah satu tolok ukur kalau kita mau mereformasi Polri. Lalu apa kekeliruan Pak Listio tadi? Menafsirkan bahwa di bawah pertahanan, di bawah kementerian. Di bawah kementerian, mungkin beliau tidak berpikir bahwa akan di bawah kementerian pertahanan. Yang dipikir, ini kan kalau kata-katanya saya ikuti kan, kalaupun ada kementerian kepolisian, saya tidak mau di bawah kementerian kepolisian. Ya kalau kementerian kepolisian ya nggak mungkin lah. Kementerian kepolisian itu kalaupun ada, lahirnya mau tarik ke Undang-Undang Dasar, apa, di mana di Undang-Undang Dasar itu. Dan kalau ada kementerian kepolisian lahir, itu sudah pasti bertentangan dengan pasal 30 ayat 2 Undang-Undang Dasar. Itu di judicial review, itu hilang lagi itu nanti. Karena tidak ada tempat untuk membuat kementerian kepolisian. Mungkin di dalam pemikiran beliau ada kementerian kepolisian, lalu polisi di bawah situ. Ya tidak mungkin lah. Tapi kalau polisi di bawah presiden, itu mutlak. Nah, itu. Sebagaimana tentara juga di bawah presiden. Jadi ini orang-orang harus mengerti ya.
Di bawah presiden itu apa? Operasionalnya. Operasional di bawah presiden, tetapi administrasinya itu ada di bawah Kementerian Pertahanan. Itu tentara juga sama. Jadi jangan dipikir tentara di bawah Kemhan. Oh tidak. Tentara diatur oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025. Kemhan diatur Undang-Undang Nomor 3 2002. Polri Undang-Undang Nomor 2 2002. Jadi secara hukum itu sama tinggi mereka. Tetapi karena tidak mungkin bernegara ini tidak ada yang memimpin. Nah, pemimpin siapa? Eksekutif. Presiden. Nah, makanya kalau Undang-Undang Dasar jelas Presiden membawahi Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara. Jelas. Di Undang-Undang TNI disebut TNI di bawah Presiden. Sama dengan Polri. Kenapa? Karena dua ini adalah alat negara di dalam sistem pertahanan rakyat semesta. Artinya Itu. yang benar itu adalah menempatkan Polri di bawah Kementerian Pertahanan. Iya, Dalam administrasi. Administrasi dalam arti pertahanan ini menyangkut masalah keamanan dan pertahanan. Pertahanan, betul. Ya, secara administrasi. Iya, betul. Betul. Bukan di bawah kementerian yang lain. Oh, dan tidak, itu pun nggak tidak bisa. dalam arti Polri menyebabkan Polri di bawah di bawah enggak, di bawah itu kementerian, tidak, bukan? tidak. Bukan. Hanya administrasinya. Tapi pelaksanaannya sehari-hari tetap dia di bawah presiden. Yang mengendalikan semua presiden. Tetap di bawah presiden. Artinya ada kelemahan di dalam analisa yang dikeluarkan oleh bagian hukum Kapolri. Ya itu yang saya bilang, kan tidak melihat Undang-Undang Dasar. Ya. Kalau orang tidak membaca Undang-Undang Dasar pasal 30 ayat 2 dan tidak juga membaca Undang-Undang Nomor 3 2002, itu ya akan tersesat. Akan tersesat. Dia harus mengikuti 30 ayat 2 baru turun Hankam Rata itu apa, baru ancaman itu apa, di mana, pasal 7 ayat 2 bilang apa, pasal 6 bilang apa, lalu di pasal 15, pasal 16 Polri itu di mana, itu ada semua lengkap itu di dalam pertahanan negara. Karena ingat, di dalam sistem dalam negara ini, ancamannya kan itu ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, baru militer. Militer baru 1/6. Nah, salah satu yang ancaman yang tugasnya itu jelas-jelas di Polri itu apa? Ketertiban masyarakat. Makanya Polri di dalam pasal 30 ayat 4 Undang-Undang Dasar jelas tugas Polri apa? Menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, melindungi masyarakat, mengayomi masyarakat, pasal 1 melindungi, melayani masyarakat, dan menegakkan hukum. Pak Kapolri aja kurang bilang waktu pakai, kan ada ikrar. Polri melindungi masyarakat, Polri melayani masyarakat. Nah, Polri mengayomi masyarakat. Mana Polri menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat? Polri menegakkan hukum di masyarakat. Kan ada lengkap. Jadi beliau hanya nyampe juga 3. Jadi kalau berikrar, ya ikrar ya semua tugas yang ada di Undang-Undang Dasar. Tidak hanya 3. Itu coba lihat, kan ada yang ikrar yang pakai malam-malam itu kayaknya. Malam-malam pakai obor-obor, ikrar. Nah, iya kan? Waktu inaugurasi ya. Oh iya, kok denger ini. Ya kayak kita intelijen kan ada juga itu sumpah malam-malam kayak gitu. Wah, kita patuh dan taat kepada ikrar. Aku pikir harusnya patuh dan taat kepada NKRI dong. Loh kan kalau kita berikrar, itu bukan kita patuh dan taat kepada ikrar. Dengan Polri nanti di bawah institusi bukan di bawah ya, administrasinya di bawah Kementerian Pertahanan, berarti dugaan publik selama ini rivalitas TNI dan Polri dengan sendirinya akan hilang. Iya, karena begini, masyarakat ini hanya melihat reformasi TNI waktu itu, reformasi militer, adalah pemisahan TNI dan Polri. ABRI ya, dari ABRI ya kan? Tapi itu pemisahan apa? Dari ABRI. Bukan dari Hankam Rata, itu loh. Jadi dia dari ABRI dipisah memang. Tetapi Hankam Ratanya tetap
Jadi mempertahankan negara ini dengan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta, itu doktrin, dan itu masih diikat pasal 30 ayat 2. Artinya Polri tidak akan keluar dari itu Tidak ya? mungkin akan keluar dari situ. Dia tetap akan di bawah itu dan pertanggungjawabnya ada di Kemhan pasal Undang-Undang Nomor 3 2002. Pasti di situ. Selama Undang-Undang Dasar tidak berubah begitu, kalau coba-coba keluar dari itu, MK lagi nanti akan tugasnya mengembalikan itu. Judicial review pasti. Itu. Nah, dalam pembincangan mengenai masalah ini ada juga pertemuan beberapa kelompok kritis dengan Presiden Prabowo Subianto. Itu sampai pada satu perbincangan bahwa persoalan reformasi Polri ini harus dimulai dengan pergantian Kapolri. Apa pendapat Pak? Iya, saya kira memang itu bisa juga, bahwa kalau memang Kapolri diganti sekarang ya sudah pantas lah. Sudah 7 tahun. Biasanya orang 4 tahun itu sudah tahun pertama semangat, tahun 2 puncak-puncaknya, tahun ketiga sudah mulai turun, tahun keempat. Itu manusianya. Jadi sudah kalau sudah tahun ke-7, mau apa lagi sih saya duduk sini terus mau ngapain. Jadi menurut saya memang sudah pantas, sudah waktunya lah, sudah 7 tahun, masih jangan sampai jadi likna lah. Sudah duduk lupa berdiri nanti. Lalu reformasi Polri nanti kemana? Apa yang memang Itulah yang makanya waktu saya hadir waktu itu ya di tempatnya dengan Pak Jimny, kan saya bikin tulisannya. Saya kasih, Pak, ini loh, saya sudah tulis bahwa dan saya paparan kan masuk itu, saya paparan. Di dalam reformasi Polri ini harus ada tolok ukur yang ingin dicapai itu apa. Situasinya dari mana, sekarang mau kemana. Kan itu tolok ukur. Nah, situasi Polri sekarang apa? Yang jelas situasi Polri sekarang, bahwa anggaran belanja Polri tidak tahu dari mana. Dari mana-mana. Atau anggaran belanja Polri berasal dari mana-mana. Dari APBN, dari Kompi A, Kompi B, Kompi C, semua bisa masuk. Dari pihak ketiga juga? Lah itu pihak ketiga, Kompi A, Kompi B. Oh, itu maksudnya Kompi A, Kompi B. Nah, itu dia. Oke. Itu kan. Nah, kan itu salah satu tolok ukur yang paling jelas. Anggaran belanja Polri dari mana? Kalau orang bilang dari APBN ya itu. APBN negara menyiapkan. Tapi ada negara lain atau ada quote on quote negara lain, orang lain juga membina pihak ketiga itu tadi. Ada 4, ke-5, ke-6. Kenapa? Karena Polri tidak dibatasi. Anggaran kamu hanya dari APBN ya, titik. Kan tidak dibatasi. Nah, itu tolok ukur salah satu kalau kita berbicara reformasi. Jelas itu. Bagaimana? Itu satu. Tolok ukur yang kedua, Polri anggarannya dari mana-mana dan ditempatkan di mana-mana. Itu juga tidak benar. Nah, itu juga tidak benar kan? Kenapa? Karena Undang-Undang Dasar membatasi polisi itu adalah alat negara. Jadi kalau dia mau ditempatkan di mana-mana harus berubah model menjadi bukan alat negara. Kan begitu. Ya. Nah, kalau bukan alat negara kemana-mana, itu satu. Yang ketiga, kalau kita mau bilang Polri kita ini apa sih? Polri kita itu desainnya, ya mari kita baca lagi. Jadi ini yang baca undang-undang ini kan tidak mengerti isinya apa. Satu, menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Jadi yang dia jaga apa? Keamanan dan ketertiban masyarakat. Masyarakat yang sudah tertib, yang sudah aman itu dijaga. Jaga oleh Polri. Dia melindungi masyarakat, mengayomi, melayani, baru menegakkan hukum dengan menyelidiki. Tidak ada di situ satupun kata penindakan, nggak ada. Oke. Jadi kalau ada yang menyabung ayam, ada yang judi, ditindak, penindaknya siapa? Bukan Polri. Begitu dia main judi, dia korupsi, penindaknya siapa? Kita buat baru penindaknya, KPK. Ada yang jualan narkotik, kita bikin yang baru. Ada kita bikin BNN yang baru. Ya? BNN itu penindak-penindak semua. Kalau terorisme BNPT gitu. BNPT. Itu penindakan. Itu penindakan semua. Polri hanya menjaga. Nah, contoh misalkan kehutanan. Ya. Kalau ada masyarakat masuk ke hutan, pasti dia akan berhadapan dengan polisi hutan kan. Kalau masyarakat ribut dengan polisi hutan,
Maka polisi yang melindungi masyarakat, yang mau datang jadi penengah kan, ada apa kamu ini? Tapi kalau polisi itu sekarang ada di kehutanan, sini polisi masyarakat, ada masalah masyarakat langsung Berhadapan dengan polisi. berhadapan langsung dengan polisi. Lalu mana mengayomi, mana melindungi, mana melayani? Ini otomatis. Polri sekarang misalkan ditaruh di kelautan dan perikanan. Padahal kita tahu masyarakat dengan Kementerian Kelautan ini di pinggir pantai selalu ribut ini. Ya. Nah, kalau dia ada di situ, sekarang nelayan ke sini, Polri lawan nelayan judulnya. Tapi kalau di situ tetap ada KKP, kan ada di Kementerian Kelautan dan Perikanan ada itu PSDKP. Ya, PSDKP. Nah, kalau PSDKP Pengawasan dengan nelayan nanti ribut, polisi bisa masuk di tengah sebagai kan jadi wasit. Dia jadi melindungi, dia mengayomi, dia harus mengayomi masyarakat. Masyarakat kenapa sih? Kenapa? Di dalam pertikaian ini bukan tidak mungkin terjadi pelanggaran hukum kan? Perkelahian dengan si KKP. Kalau terjadi ini, baru Polri datang ke sini sebagai pengayom, pelindungi, melayani. Oh, dilihat, baru dia dalam rangka apa? Menyelidiki untuk apa? Penegakan hukum. Kan itu. Jadilah Polri menegakkan hukum. Yang kelima itu. Itu logika bersambungnya tugasnya mulai dari menjaga keamanan ketertiban masyarakat, melayani masyarakat, melindungi masyarakat, mengayomi masyarakat, dan menegakkan hukum bila terjadi pelanggaran hukum di masyarakat. Ya contohnya tadi, kalau masyarakat berhadapan dengan PSDKP, pasti di sini akan terjadi pelanggaran hukum. Ya sudah, Polri menyelidiki sehingga kehadiran Polri sebagai pelayan, pelindung, pengayom itu dalam rangka menyelidiki untuk selanjutnya penyidikan kan. Jadi apa? Ada sambungannya itu bekerjanya 5 ini. Tapi kelihatan ini tidak dimengerti. Sehingga dalam ikrar pun itu ditinggal itu menjaga keamanan dan ketertiban. Ikrarnya hanya 3 yang disebut itu. Yang 1 enggak. Itu. Apa karena selama ini karena tidak ada fungsi administrasi termasuk nomenklaturnya, termasuk masalah teknis yang lain berupa kementerian, itu menyebabkan Polri selalu saja berhadapan dengan masyarakat. Ya iya, betul. Di berbagai bidang. Di mana-mana. Akhirnya kan karena Polri ada di mana-mana, jadi Polri akhirnya berhadapan dengan masyarakat di mana-mana. Berhadapan di mana-mana. Karena nggak ada yang menjadi dirijennya. Karena nggak ada, betul, yang mengatur kamu di sini ya, kamu di sini. Iya. Dia ada di mana-mana. Jadi walaupun presiden di atas, ya di bawah, akibatnya presiden terbawa-bawa. Presiden yang memimpin untuk Polri ada di mana-mana kan. Kan itu. Karena tidak dibatasi. Nah, yang membatasi secara administrasi itu kan ada di Kemhan. Dia yang membagi-bagi. Jadi Kemhan itu kan pembagi bola dalam. Jadi jangan lupa, kehadiran lembaga departemen termasuk Polri di Indonesia itu kan dalam rangka menghadapi ancaman terhadap negeri ini. Siapa koordinator untuk mempertahankan pertahanan dan keamanan negara ini? Kemhan. Artinya penempatan personil juga diatur di Kemhan nanti. Kalau tidak. Polisi ada di sana. Kalau polisi ada personil, silakan aja, dia yang tahu. Ya. Tetapi nanti berapa jumlah personil, berapa ya Kemhan harus tahu dong. Jangan suka-suka sendiri. Berapa uangnya? 10 juta. Apa aja 10 juta, Pak? Kemhan harus tahu karena dia yang menjadi dirigen untuk seluruh pertahanan ini. Kan itu. Dalam pengalaman Pak Laksamana sendiri selama menjadi kepala Badan Intelijen Strategis yang berhubungan dengan kepolisian, apa yang terjadi? Apa ada semacam miskomunikasi juga? Ya akhirnya begini, kita berhadapan dengan siapa saja. Contohnya, ketika kita berhadapan dengan PIK, polisi di mana kedudukannya? Karena kita sudah tahu, PIK memberikan 4 hektar kepada Polri dan di situ didirikan Brimob. Lah kalau ada masyarakat berhadapan dengan PIK, kemana Polri ini? Yo,
Bingung kan kita? Akan bersama Fik. Lah ya itu dia. Padahal dia harus tidak boleh ada seperti itu. Dia harus melindungi, melayani masyarakat. Jadi dalam setiap terjadi apakah di masa kita ingat masa situasi waktu di eh, Batam sana di Tanjung Pinang yang Iya, iya. masalah Rempang. Rempang. Polisi kemana? Seharusnya polisi tidak boleh berhadapan dengan masyarakat. Dia itu melindungi, melayani masyarakat. Tapi apa yang terjadi? Karena biasa saja anggaran semua disiapkan untuk itu. Itu. Makanya polisi menjadi musuh masyarakat sekarang. Padahal desain undang-undang dasar itu sangat manusiawi sekali. Sangat bagus sekali polisi desain undang-undang dasar ya. Itu bagus sekali. Sangat humanis ya. Sangat humanis. Itulah harapan saya waktu saya paparan di depan Pak Jemi bahwa reformasi ini adalah saatnya mengembalikan polisi ini menjadi polisi yang reformis, yang humanis sebagaimana desain undang-undang dasar. Dan itu yang terjadi kepada tentara kan di tahun 97. Dikembalikan semua. Itu. Ini kan apa masalahnya cuma seolah-olah ini kan Komisi Percepatan ini mau 3 bulan memberikan laporan Pak Presiden. Kenapa seolah-olah yang ditanggapin sama Kapolri hanya masalah kedudukan, masalah jabatan? Ya mungkin yang dia dapat hanya itu aja. Jadi ya itu saya bilang, yang didapat itu hanya sepotong-sepotong. Sehingga ya kalau sepotong, kamu pemerintah aku apa? Kan begitu. Itu manusiawi. Tapi kalau dia diajak berpikir, ini loh ada undang-undang dasar yang merupakan kesepakatan bangsa. Ini loh. Undang-undang dasar bilang begini, begini, begini. Nah, jadi kita ada koridor untuk beradu argumen seperti sekarang ini. Tapi kalau koridor adu argumen itu tidak ada, ya dia melawan. Dia pasti melawan. Itu normal itu. Lalu menyangkut pengawasan terhadap kepolisian ini, ada juga isu yang berkembang di DPR RI. Habibur Rahman mengatakan bahwa Kompolnas itu tidak bisa menindak polisi. Ya justru itu bagaimana kita membuat Kompolnas tetapi undang-undangnya di bawah Kapolri, ya nggak mungkin lah. Itulah yang saya bilang, kita ini mau membuat sesuatu tetapi nggak tahu apa yang kita buat. Kita mau menjaga Polri tapi kita nggak tahu apa yang kita bikin. Kita bikin Kompolnas. Lah Kompolnas itu di bawah Kapolri, dari mana kita? Itu undang-undangnya jadi satu. Pasal berapa itu di dalam Kompolnas itu? Kan ada, itu satu. Nah, lucunya, anehnya, ya ini anehnya. Di dalam Undang-Undang Polri itu diatur bahwa anggaran belanja Kompolnas itu dari APBN. Nah, kan kacau. Kalau Kompolnas dari APBN, tapi kalau dari Kapolri tidak, kan gimana itu coba? Kepolisian tidak. Kompolnas iya. Dalam satu undang-undang. Itu DPR gimana itu membuat itu coba? Coba kita tanya dia juga. Jadi DPR sendiri juga aku lihat nggak tahu mau bikin polisi ini seperti apa. Idealnya Kompolnas ini diperkuat atau gimana? Atau dipisahkan dari undang-undang Polri? Pengawas itu harus di luar. Itu tidak di dalam. Di dalam apa bedanya Kompolnas sama dengan Propam? Ya lebih hebat Propam dong. Gimana coba? Irwasum ya? Irwasum iyalah. Lah Kompolnas ngapain? Apa? Karena hanya tidak ada ini langsung, itu hanya hanya mana bilang presiden omon-omon kan? Kan tidak jelas juga. Misalkan dia bilang kamu tidak boleh begitu. Kalau tidak dipatuhi mau apa? Apa bisa ngelawan? Apa bisa Kompolnas nekan? Nggak bisa juga. Hanya memberikan pertimbangan kepada presiden. Pertimbangan kan bisa ditiadakan. Ya. Lah kenapa harus awasi begitu? Kalau saya nggak perlu, biarkan aja di dalamnya kan sudah ada Irwasum, ya ada gini. Nah mereka itu bagaimana? Mereka itu silakan aja nanti akan kalau ada masyarakat yang merasa haknya dilanggar oleh Polri, kan kita bikin jalurnya. Ada jalurnya pra-peradilan kayak segala macam. Ada sekarang, saya kira sekarang ini udah bagus itu karena saya beberapa kali ada berhadapan dengan
ke Polda masalah ada masyarakat yang lama sekali kok ditindaklanjut itu pengaduannya. Kita bawa ke Propam, Propam panggil, "Gimana Pak? Ini. Oh ya, dia tegurlah ke sana. Kenapa ini? Panggil. Duduk kita. Kenapa ini tidak dijalankan? Kenapa ini? Ada Polri, wah, di sana dia dipecat. Ini si polisi merasa, kenapa saya dipecat? Kita datang, Pak, ini begini. Bagus, sebenarnya kalau saya berhadapan dengan Propam Polda ini ya, Jakarta, bagus. Komunikasinya bagus, ininya bagus. Jadi saya pikir itu aja yang dikembangkan. Komunikasi Propam dengan masyarakat itu ada jalurnya, dibuka jalurnya. Tidak perlu lewat Kompolnas nggak perlu untuk menjadi lembaga pelaporan kasus. Nggak perlu, kan masalahnya kan pasti kasus itu. Apa sih? Paling kasusnya ini laporan saya sama Polres sana tidak dilanjutkan. Ini ditutup, kan begitu aja. Dan itu sudah saya rasakan. Makanya saya masuk ke situ saya ingin tahu seperti apa itu. Dan itu saya temukan. Bagaimana seorang Kap Reskrim di Polres di Bekasi dipecat dengan tidak ada dasar hukumnya, begitu dia nggak benar, ya kita bantu dia, kita datang ke Propam. Pak, ini itu atasannya dia ini kenapa begini, ini begini, dilihat, panggil, dianulir. Tapi habis itu sekarang laporkan lagi kriminal ya, kita datang lagi ke Propam, gimana? Nah itu kan ada komunikasi. Di Propam DKI ini bagus. Tapi kasihan saya lihat ruangannya kecil banget. Ruangan Propamnya harus berbesar. Iya. Ruangan Propamnya harus berbesar. Harus manusiawi lah. Ini kalau berlaku tidak manusiawi. Kecil banget. Jadi bagaimana kita mau komunikasi gini kalau ruangan ini setengah saja sama dia. Oh. Sekecil sekali. Saya nggak bisa bayangkan. Makanya saya juga setengah ruangan ini. Ini setengah ini. Setengah ini? Iya, setengah ini. Bilang saya di Angkatan Laut sampai pensiun nggak pernah ada itu. Jadi nggak ada di sana ruangan sebesar ini. Setengah dari sini. Jadi hanya bisa 1 sama 2 ini. Ya Propam DKI loh, ini di Jakarta di tengah kota. Gitu. Luar biasa itu. Luar biasa. Makanya saya bisa bicara. Karena saya dari bawah datang itu bagaimana di Cikarang, bagaimana di Jakarta sini, bagaimana mereka itu, ruangannya di Cikarang campur baur sama orang-orang yang ditangkap itu. Itu. Jadi memang di institusi kepolisian kan itu yang terjadi sekarang. Artinya struktur di atas itu begitu begitu megah, struktur di bawah begitu kecil. Apa yang Pak Laksamana? Itulah justru disitulah yang saya bilang. Bagaimana kita harus mengembalikan pelayan-pelayan masyarakat itu seperti tadi. Di Cikarang, Pak, saya datang. Ini cerita. Saya datang. Mana tadi? Di pojok situ baru bangun dia. Mohon maaf, Pak. Loh, kamu kenapa, Pak? Baru bangun. Piket saya, Pak. Piket itu tidur di lantai. Di sebelahnya itu ada tahanan-tahanannya. Kenapa nggak ada tempatnya, Pak? Hanya ada ini. Aduh. Saya yang lihat Angkatan Laut, ternyata begini. Padahal dia setelah itu, dia duduk begini dan dia periksa orang. Gimana coba? Gitu. Padahal ini semuanya itu ada berapa meja, laporannya kan macam-macam. Adalah kehilangan inilah, kehilangan itulah, segala macam. Begitu susahnya. Dan ada komunikasi. Bisa. Nah inilah komunikasi yang itu aja yang dijaga. Dan saya alami, makanya saya bisa cerita karena saya alami itu di Polres yang di Cikarang sana sama Propam yang ada di Polda sini. Lalu di mana anggaran besar yang dimiliki Polri itu? Kemana perginya? Justru itu yang saya sendiri, kesian. Nah ini bukan kita mau melaporkan itu orang-orang sana laporan ya, jangan nanti kesian, nanti dihukum itu orang. Iya. Karena ini kesaksian. Ini kesaksian mata kepala yang kita bercerita. Situasinya begini, bukan mereka yang laporan ya. Enggak, bukan. Mereka tidak laporan, tapi ini yang saya lihat dengan mata saya, kepala saya sendiri, situasinya seperti itu.
Tapi dengan walaupun situasinya begitu, pelayanannya masih bagus. Kita komunikasi. Jadi apa? eh, Kesimpulan saya, mereka tetap manusia yang punya perasaan. Tinggal bagaimana komunikasi. Inilah yang harus kita bangun. Itu yang menurut saya. Sementara para jenderal Itu. yang ada di Mabes itu seolah-olah menjadi pelayan kekuasaan aja. Nah, itu dia, betul. Sama atas tuh, padahal di bawah. Itulah yang makanya saya suka dibilang apa terhadap Polri keras, bukan masalah keras, tapi saya menemukan bagaimana pelayanan masyarakat di bawah yang mereka kan berhadapan langsung itu Polres-Polres itu. Dia langsung bagaimana dia Pak patroli bensinnya gimana? Ya. Kita itu terenyuh, Pak. Saya tuh yang di Angkatan Laut melihat dia, aduh, bisa terenyuh bagaimana. Jadi mereka harus. Nah, terus inilah yang sebenarnya kondisi real pelayan masyarakat itu ada di bawah, sedangkan di atas seperti begitu. Kan itu. Arahnya nanti juga perubahan struktural seperti ini. Perubahan struktur barangkali. Nah, makanya saya bilang, yang justru yang betul-betul melaksanakan, melayani, mengayomi itu sudah ada di bawah. Komunikasi itu sudah ada. Kenapa itu aja yang kita tidak tingkatkan? Atau mungkin kurang publikasi. Propam itu apa sih? Apa ininya? Ini apa? Kan itu aja. Kalau masyarakat merasa, terutama advokat-advokat yang dilaporkan oleh kliennya bahwa tidak dilanjutkan perkara ini oleh si Polres ini, Polres itu, penyidik ini, ya datanglah ke Propam. Ya juga kehadiran reserse katanya tidak ada lagi di bawah. Di bawah ke atas. Ini kebutuhannya itu kan besar di bawah. Oh, di bawah besar sekali. Ya justru, waduh, kalau mau lihat itu di Cikarang sana, penuh itu tiap hari itu. Ya kan orang mulai kehilangan HP, kehilangan sapi, kehilangan kan laporan. Apa nggak sakit kepala itu penyidik? Apa hilang HP Pak kemarin nih? Kehilangan sapi. Tapi kan tetap mereka harus buat laporannya itu. Itu. Dari 8 rekomendasi yang diberikan oleh Komisi 3 DPR RI terkait reformasi Polri, ini masalah ini tidak sama sekali. Ya mungkin mereka nggak pernah merasakan ke bawah. Dia tidak pernah menyentuh yang bawah-bawah itu. Makanya orang bilang, saya ikut masuk di ruangan ngobrol sama Anda dan kan diperiksa aja ke saya juga begini. Bagaimana Pak ini? Karena kita membawa laporan itu. Saya bisa cerita karena saya melaksanakan itu. Mestinya Kapolri dan kemudian Komisi 3 ke sana. Mestinya ke sana ya. Harusnya begitu. Datang itu coba pergi ke Polda itu. Bagian Propam itu, lihat itu. Tinggal jalan kaki dari DPR. Jalan ya. Kalau mereka mau gelar perkara, itu ruangannya sempit, duduk-duduk kan. Aku aja selama Angkatan Laut nggak pernah dapat. Kalau gelar perkara kayak begitu sempitnya. Walaupun itu tingkat kolonel. Ya. Tapi ruangannya kecil. Sempit, duduk. Padahal pekerjaannya mereka itu betul-betul dirasakan oleh masyarakat langsung. Hasil gelar perkara oleh Propam itu kan akan merubah bagaimana pelayanan masyarakat. Langsung itu langsung. Kan itu. Gimana itu coba? Jadi kembali ke masalah pergantian Kapolri tadi. Itu sampai seberapa lama harus Ya tergantung presiden kan. Jalankan. Ya tergantung presiden. Presiden bilang besok ya besok. Ada arahnya ke sana? Saya kira ya kalau kita mau maju ya harus begitu. Karena beliau ini sudah sudah jenuh. Sudah jenuh. Kelihatan ya dari mukanya? Kelihatan, saya lihat dari mukanya, dari matanya, udah jenuh lah. Beliau sudah jenuh. Dari bahasanya ya? Bahasanya sudah tidak, jadi sudah emosional ya. Wow, kami Polri sampai lupa bahwa tugasnya ada 5, hanya melayani, melindungi, mengayomi. Lupa menegakkan hukum dan menjaga keamanan. Itu. Lebih banyak kepentingan politik yang masuk ke sepertinya banyak politik. Ya. Jadi berat atas, makanya karena berat atas tumbang nanti kan. Padahal yang bawah ini. Itu juga terkait dengan pemilu. Yang pemilu kan di atas. Ya. Yang bawah kan
kriminalnya hanya. Hmm. Tapi anunya kan pemilu yang atas semua. Ya, artinya beban yang dihadapi oleh Jenderal Listio Sigit sekarang itu lebih ke arah pemilu ya? Oh ya, saya kira karena pemilu. Hmm. Ya. Hmm. Pasti dalam menghadapi kan ada kasus-kasus berat selama masalah Sambo, masalah Minahasa, masalah Gibran, wakil presiden kita itu kan semua masalah-masalah dari masalah taktis sampai masalah politis. Sambo dan kawan-kawan itu taktis, ketika masuk ke Pilpres kemarin ada belok ke masalah politis. Semua dari dia. Ya pantas mukanya kayak begitu. Termasuk masalah ijazah. Termasuk di ujung-ujung sekarang masalah ijazah. Coba kita lihat ijazah ini. Mau kemana itu? Itu memberikan beban yang sangat Pasti. serius. Pasti. Dan itu yang lebih dia perhatikan ya, ketimbang masalah pelayanan tadi. Iya, akibatnya kan itu. Pelayanan masyarakat tidak terlaksana lagi hanya. Nah, itulah sebabnya menurut saya mengapa akhirnya kita taruh aja lah di lembaga departemen supaya bisa terkendali kan begitu. Kan itu. Padahal tidak ditaruh juga, nanti kan akan berhadapan juga, akan datang juga. Lah kalau sudah ditaruh dari sini, terus bagaimana anunya itu tadi? Kita sudah harus berlihat lagi dari sisi hukum, dari sisi bagaimana, coba terbayang nggak kira-kira seorang STPDN kan itu kan di mereka sekolah itu. Tiba-tiba di atasnya masuk Polri. Kita lihat di imigrasi, tiba-tiba kan ada sekolahnya, bea cukai, imigrasi, STPD, ya, betul. semua ada sekolahnya. Tentunya semua berharap menjadi pucuk pimpinannya kan sekjen paling tinggi. Kalau sudah kementeriannya di atas, pilihan politik minimal itulah. Lah kalau ini sudah diisi oleh Polri, lalu mereka apa akibatnya? Ke bawah dia ogah-ogahan, yang bawah itu ngapain aku nggak sampai di atas gini aja lah. Jadi salah satu penyebab mengapa bea cukai tidak bisa bagus ke atas, karena di atas nanti juga ujungnya begitu. Lebih baik aku. Oh, itu dampaknya ya? Ya, iya pastilah. Aku nggak sampai di atas. Kenapa tentara itu dan polisi bagus? Karena dia selalu berharap ke atas. Saya ingin ke atas, sehingga akibatnya di sini saya harus baik. Karena saya bisa ke atas. Walaupun prosentasenya 0,0 sekian, saya akan sampai baik-baiklah di sini. Tapi ketika dia melihat saya prosentasenya 0 titik, ya sudah nggak bisa ke atas, ini aja. Padahal dia pelayan masyarakat semua. Itu akibatnya. Artinya bahasa enggak? Coba. Ya, artinya bahasa presiden nanti ketika terjadi pergantian Kapolri adalah bahwa ini rotasi biasa, ini mutasi biasa, kebutuhan organisasi. Sama selama ini seperti Kapolri melakukan mutasi dan rotasi. Rotasi itu kan hal yang biasa. Artinya enggak, ini bukan persoalan yang seolah-olah pergantian Kapolri ini kan kita lihat ini seolah-olah sesuatu yang luar biasa. Tapi dia perlu bisa memberikan pergantian itu luar biasa. Tetapi tugas tambahan yang diberikan kepada Polri yang baru itu yang punya arti. Oke, sekarang mulai hari ini kamu jadi seperti biasanya kita merubah, mengganti, karena ini adalah regenerasi dalam ini. Dengan tugas tambahan, letakkan Polri sesuai Undang-Undang Dasar. Ini yang itu. Artinya pergantian Kapolri diiringi dengan memberikan beban khusus. Beban reformasi Polri ini. Iya, berikan kepada polisi yang baru. Itu darah muda, darah segar, lebih beda dengan yang sudah lama. Yang sudah lama jenuh, bukan tidak mau Pak, jenuh. 7 tahun jenuh. Kita aja 4 tahun di luar, 5 tahun di luar negeri udah jenuh. Padahal enak loh di luar negeri. Tapi jenuh. Dari angkatan berapa ini kalau Pak? Kan selama ini Pak Sulaiman karena tidak bicara masalah personal, tapi saya justru mau tanya itu. Kira-kira Kapolri yang baru dari angkatan berapa? Kita apapun TNI Polri itu tetap yang namanya, apalagi orang Jawa ya, senioritas itu tetap ada. Sehingga kita harus lihat sekarang angkatan berapa yang tertua itu sekarang yang ada. Nah minimal kalau tidak ambil yang tertua, ya 2 di bawah tertua. Nah itu. Angkatan 93. Itu. Jadi jangan
kalau yang tertua ini 5 atau itu enggak, itu sudah enggak bagus. Terlalu jauh. Kalau terlalu jauh ini apa dia juga kan mengisi ini si orang ini itu kan dari senior junior by empirik kan. Jadi kejauhan 5 tahun itu kosongnya banyak. Tapi kalau hanya 2, pengalaman saya itu 2 paling bagus itu. Jadi seharusnya angkatan berapa turun 2 kalau mau ambil junior atau dia maksimum. Kalau di angkatan lain coba begitu terus tidak pernah jauh sekali itu. Termasuk di BAIS ya? Ya, jauh. Karena apa? Itu untuk regenerasinya. Untuk regenerasinya. Apapun kita, wah sudah aturannya begitu, ditambah lagi budaya orang Jawa yang begitu, itu akan menjadi penghambat. Kalau kita tidak melihat tahun itu regenerasi, tidak beda dengan kalau di luar, karena apa ya, misalkan di imigrasi di mana, itu kan dia hanya berhadapan dengan aturan, oke. Ini kan ada hal-hal yang perintah. Nah, itu kan butuh satu apa namanya kebijaksanaan, bukan kebijaksanaan si orang. Dia sudah bijaksana, sudah cukup bagus dapat, sehingga dia bisa menyampaikan sesuatu kepada presiden, kepada siapa untuk komunikasinya, kan itu. Selama ini kan kita tahu bahwa kerusuhan yang terkait Polri itu kan dari publik. Misalnya peristiwa Agustus. Sekarang mereka rusuh sendiri. Kan rusuh sendiri nih, ya, Kapolri. Pernyataannya bikin rusuh sendiri. Seolah-olah ada mau perang, seolah-olah mau Iya, itu dia. Itu dah akibatnya kan, sehingga merasa terancam malah. Seakan-akan ada yang mau masukkan saya di pojok sana, sehingga harus pertahankan sampai titik darah penghabisan. Apanya yang mau dipertahankan? Tempatnya sudah di situ sampai sekarang, apalagi yang mau dipertahankan? Di bawah presiden? Iya, di bawah presiden. Lah kalau mau keluar dari presiden, ya kalau memang bukan tidak mau, Pak, ini aturannya bilang begini. Bukan, Pak, saya tidak mau. Bukan begitulah. Ini negara hukum. Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Indonesia adalah negara hukum. Sehingga segala sesuatu kita kembalikan kepada hukum, kepada aturan. Kalau ditaruh di sana, ya bikin tim, kenapa ada di sini? Aturan bilang begini. Kan begitu. Makanya saya awal kan waktu di tim sana, Undang-Undang Dasar itu pakai, ingat, ada pasal 30 ayat 2. Bukan hanya 30 ayat 4. Nah itu harus diingat. Artinya sekarang itu Pak Sigit ini sudah menjadi beban kepolisian, jangan-jangan? Bisa saja. Membebani kepolisian ya? Iya, bisa saja. Beberapa tim bawah sudah yang bisa berpikir sesuai aturan ini, menyampaikan juga takut-takut. Akhirnya yang didengar adalah yang sama sekali sepotong-sepotong. Iya, akhirnya apa? Sepotong-sepotong kan. Hanya yang betul-betul punya kapabilitas ini, yang ada kan orang-orang yang punya integritas itu tidak mau tunduk kan ada sesuai aturan. Tapi dia kan tidak mau bicara terbuka. Dari angka 10 dia bicara aja 2. Nah 2 ini yang ketangkap sama orang-orang yang pintar ini kan, dia bisa membaca situasi. Daripada aku ngomong membuat tempat duduk saya ditendang, lebih baik saya duduk baik-baik berbicara ketika ditanya. Kalau saya tahu 10, saya bicara 2 aja. 2 inilah yang ditangkap, 2 kumpul 10 seakan-akan. Padahal ini potong-potongan yang tidak berkorelasi, yang itu kacau lagi itu kan. Ya. Kan itu kacau. Dan cenderung menjerumuskan Kapolri ya? Iya. Akibatnya beliau terjerumus. Beliau mendapatkan jalan yang salah. Langkah yang diambil banyak yang jadi, ya itu seperti tadi. Komunikasi masyarakatnya kan akhirnya, kalau kita tidak mau, aduh, itu kan apapun, ketika Polri ke DPR diundang, undang saya sebagai undangan, Bapak yang undang, dari kepantasan ya terserah Bapak lah, saya mau di mana, kan gitu aja. Ya. Gimana? Ya terserahlah, aturan bilang apa, apalagi polisi.
Sebagai seorang polisi, tetap bilang, apa kata aturan, itulah kata aku kan. Beda kalau tentara, ntar dulu, saya main. Nah, itu beda. Nah, kemarin kan beliau betul-betul sudah sebagai tentara itu. Pokoknya kita tidak mau pertahankan posisi. Pertahankan posisi kan tentara. Pertahankan posisi sampai titik darah penghabisan. Itu kan tipikal tentara. Kan itu. Yang mau menghadapi perang. Yang berperang. Perang besar. Itu perang besar, ini diserang. Nah ini, padahal kita tahu apa yang berperang. Kalau di Polri kan apa sih yang situasi sekarang? Paling ada bicara, berita itu. Ya kita bikin. Kan kalau tentara kan masalahnya 8 hari. Ada perintah itu laksanakan dulu 8 hari kemudian baru ajukan keberatan kan. Kalau polisi barang tidak, ya nggak apa-apa. Begitu misalkan ini keluar, tidak sesuai, bikin tim. Dari tim itu kalau judicial review kan nggak ada masalah. Ingatan publik, terutama saya tuh, seolah-olah ini Pak Kapolri ini lagi menghadapi situasi serangan yang dahsyat seperti Agustus kemarin. Sampai dia mengatakan, kalau perlu gunakan peluru tajam. Yang saya lihat begitu, bahwa situasinya rusuh benar. Ya, itu dia. Kenapa kondisi ini hadir di dalam kewenangannya? Kasihan beliau, kalau menurut saya, beliau itu udah capek. Udah 7 tahun. Dan 7 tahun bukan tahun-tahun yang enak. 7 tahun, tahun-tahun yang tidak enak. Tahun-tahun yang ombaknya deras. Nah, makanya matanya aja ini sudah kelihatan. Kantong mata sudah besar sekali. Nggak tidur-tidur itu. Tidur pun tidur ayam. Kesian. Akhirnya udah diistirahatkan lah itu. Bukan apa, dia istirahat tuh. Kalau tidak, kasihan lembaga kepolisiannya. Ya, polisi kesian, beliau juga kesian. Kasihan beliau juga. Polisi kesian, masyarakat itu tadi. Makanya di inter polisi itu kan ada tim bawah. Yang itu saya ceritakan tadi bagaimana mereka. Di tengah mereka dengan keterbatasan tapi tetap dia melayani masyarakat. Kan itu. Bagaimana masyarakat ini. Dan itu langsung kan saya nggak bawa itu surat panggilannya untuk Bapak melaporkan ini tanggal sekian bisa datang nggak Pak? Ada kalanya saya coba-coba. Nggak, saya nggak bisa datang. Kapan Bapak punya waktu? Oh begitu ya? Sampai begitu. Begitu baik di bawah. Coba. Begitu ini di atas kan keras jauh. di atas. Jadi begitu surat datang tanggal sekian, tanya kapan datang? Nggak bisa, saya minggu depan sibuk. Ya kapan Bapak punya waktu untuk kita bisa bicara tentang laporan Bapak? Gimana? Laporan saya loh, bukan laporannya dia. Begitu kontras ya? Itu kontras, sangat kontras. Sangat kontras. Itu. Oke, yang terakhir nih Pak Sulaiman. Katanya masih ada gugatan di MK. Masih. Apa tuh? Tentang apa tuh? Jadi kita masih begini. Penjelasan. Kan kita kembali lagi ke ilmu hukum. Penjelasan tidak boleh bertentangan dengan batang tubuh. Oke. Pasal 28 ayat 3 jelas Polri aktif harus pensiun apabila di luar struktur. Lalu penjelasannya kan ada 2. Yang dimaksud dengan di luar struktur adalah jabatan yang diperintahkan oleh Kapolri atau yang punya sangkut paut. Itu penjelasan. Yang akibatnya 2 ini di contrarius actus ya, bahwa oke, kalau begitu yang tidak diperintahkan Kapolri tidak boleh. Berarti kalau boleh, kalau diperintahkan boleh dong. Itu yang dipakai. Ini yang akhirnya dibawa ke MK kan. Pak, ini frasa penjelasan ini bertentangan dengan batang tubuh. Kenyataannya karena ditulisnya yang dimaksud dengan jabatan di luar struktur itu apabila tidak dibawa perintah Polri, akhirnya dengan perintah Kapolri dia lanjut. Oke. Itu. Nah, ini sudah dibatalin kan? Ya. 1. Nah, yang kedua masih ada lagi. Atau punya sangkut paut dengan Polri. Nah, mau itu atas tidak dengan penugasan Polri atau apakah itu punya sangkut paut, dua-duanya ini kan penjelasan. Oke. Dalam satu frasa. Setengah sudah dibatalin.
Ya tinggal setengah ini masih. Ya bagaimana kalau 1A 1B dalamnya? Nah Ini yang diminta untuk ini dibatalkan. yang supaya disamakan. Oke. Yang separuhnya sudah, dan yang keduanya ini supaya disamakan lah, supaya tidak menimbulkan ketidakpastian hukum. Artinya yang sangkut paut ini juga Iya, dibatalkan. juga dibatalin. Harus Iya. diperjelas dalam undang-undang. Iya, betul. Nanti kalau ada undang-undang, ya boleh nanti. Tapi untuk sekarang janganlah kita merusak ilmu hukum bahwa penjelasan bertentangan dengan batang tubuh. Nanti pusing sendiri kita ini yang mana yang benar. Nah, Oke. dan MK sendiri sudah memutuskan seharusnya erga omnes itu mengikat setengahnya automatically. Tapi nyatanya kan enggak. Itu si siapa bagian penerangan bilang, oh masih bisa karena ada sangkut paut. Kan begitu. Oke, ya. Iya kan? Ini yang digunakan sebagai harusnya apa? erga omnes ini juga sudah erga omnes ini sudah tidak, berarti seluruh penjelasan itu automatically mengikuti tunduk kepada aturan MK. Tapi kadang ternyata tidak. Nah, untuk supaya ada kepastian ini, makanya kita bawa lagi Pak MK. Ini separuh Bapak sudah batalin. Nah, ini masih separuh, masih juga dipakai untuk itu. Mohon Bapak buat ini seperti itu. Nah, kita tunggu lagi MK. Sudah persidangan? Sudah jalan. Kemarin kan sudah tunggu, sudah DPR diminta keterangan DPR, pemerintah, kita tunggu lagi. Mungkin 2 minggu lagi. Ada putusan? Ya, untuk putusannya kita masih tunggu. Oke. Gimana MK? Kita tunggu nanti, begitu. Pak Sulaiman. Ya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Sobat Marilog, memang berbeda ya pernyataan seorang pengamat aja, aktivis saja dengan seorang pelaku juga. Karena beliau ini adalah seorang ahli hukum karena memang sarjana hukum, magister hukum ya, dan pernah berpengalaman di badan intelijen strategis TNI, menangani masalah-masalah terorisme, berkoordinasi dengan pihak kepolisian juga waktu itu, karena yang punya anggaran untuk nangkep dan segala macam itulah kepolisian, sementara BAIS hanya punya informasi yang dibagi kepada kepolisian. Makanya beliau ini luar biasa, begitu penuh dengan etika tadi. Tapi sebetulnya pernyataan-pernyataannya sangat keras ya. Artinya sangat mendalami apa yang terjadi hari ini, termasuk dari gestur psikologisnya dan kepemimpinannya Kapolri sendiri, Pak Listio Sigit Prabowo. Artinya kasihan beliau kalau tidak segera selesai. Sampai jumpa dalam edisi berikutnya. Tetap berpikir merdeka 100%. Nah, yes.